Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar tajwid bersama guna untuk membenahi bacaan Al-Qur'an kita. Baik, materi yang pertama yaitu adalah gunnah. Gunnah ialah apabila ada nun atau mim dalam keadaan bertasdid. Gunnah artinya dengung. Panjang gunnah yaitu satu alif atau dua harokat. Panjang gunnah berbeda dengan panjangnya matabi'i. Gunnah lebih panjang sedikit daripada matabi'i. Gunnah mempunyai dua huruf yaitu nun dan mim. Contoh, nun dalam keadaan bertasdid. Inna. Contoh yang kedua yaitu mim dalam keadaan bertasdid. Tsumma. Itu pembelajaran tentang gunnah. Selanjutnya kita belajar tentang nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah mempunyai makna sendiri. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah yaitu dengan dengung. Idgham bi gunnah panjangnya dua harokat. Idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf yaitu ya, waw, mim, nun. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, liman yara. Contoh tanwin bertemu dengan ya, wujuhun yawma idzin. Contoh nun sukun bertemu dengan waw, min waraihim. Contoh tanwin bertemu dengan waw, adzabu wasib. Contoh nun sukun bertemu dengan mim, nakum ma'akum. Contoh tanwin bertemu dengan mim, lakafurum mubin. Contoh nun sukun bertemu dengan nun, min nasirin. Contoh tanwin bertemu dengan nun, hiqqatun naghfir lakum. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah dengan tidak dengung. Panjangnya idgham bila gunnah tidak dibaca panjang. Hurufnya ada 2, lam dan ra. Contoh nun sukun bertemu dengan lam, min ladunka. Contoh tanwin bertemu dengan lam, qalilin la yusbihun. Contoh nun sukun bertemu dengan ra, faman rabbukuma. Contoh tanwin bertemu dengan ra, mir rabbir rahim.
Itu idgham bila gunnah. Selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iqlab. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba. Iqlab sendiri diartikan yaitu membalik. Ya. Contoh, nun sukun bertemu dengan ba. Man bakhila. Contoh, tanwin bertemu dengan ba. Jazaa'an bima. Kemudian yaitu hukum izhar. Izhar ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar ada 6. Izhar artinya jelas. Hurufnya alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh nun sukun bertemu dengan alif. Man utiya. Contoh tanwin bertemu dengan alif. Adin akhahum. Contoh nun sukun bertemu dengan ha. Min haitsu. Contoh tanwin bertemu dengan ha. Mulaqin hisabiyah. Contoh nun sukun bertemu dengan kha. Man khaffat. Contoh tanwin bertemu dengan kha. Kadhibatin khati'ah. Contoh nun sukun bertemu dengan ain. Min indillah. Contoh tanwin bertemu dengan ain. Sami'un alim. Contoh nun sukun bertemu dengan ghain. Min ghislin. Contoh tanwin bertemu dengan ghain. Azabun ghalidh. Contoh nun sukun bertemu dengan ha. Min hal butun. Contoh tanwin bertemu dengan ha. Kullu syai'in halik. Itu contoh-contoh dari izhar. Selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa ialah apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ikhfa artinya yaitu samar-samar. Panjangnya 2 harakat. Huruf ikhfa ada 15. Yang pertama ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, fa, qa, ka. Mari kita berikan contohnya. Tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu nun bertemu dengan ta. Contohnya min tahtiha. Contoh sa, ma'an sajjaja. Contoh jim,
anjaynakum. Contoh dal qinwanun daniyah. Contoh zal man dzalladzi. Contoh zai yauma idzin zurqa. Contoh sin innal insana. Contoh shin adzabun syadid. Contoh sad qauman salihin. Contoh dhad musfiratun dhahikah. Contoh ta wa ma yantiqu. Contoh zat an zuhurihim. Contoh fa umyun fahum. Contoh qaf rizqan qalu. Contoh kaf man kana yarju. Selanjutnya kita memasuki hukum mim sukun. Mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu idgham misli atau disebut idgham mimi. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Idgham mimi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Contoh mim sukun bertemu dengan mim. Lahum ma yattaqun. Mim idgham misli atau disebut dengan idgham mimi dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ikhfa syafawi. Hurufnya ada 1 yaitu ba. Panjangnya sama seperti idgham mimi, 2 harokat atau 1 alif. Contoh ikhfa syafawi innahum bidzalik. Selanjutnya yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu dibaca dengan jelas. Izhar syafawi ialah apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka ketika bertemu selain mim dan ba maka dibaca dengan jelas. Contohnya hum naimun atau qul na'am wa antum. Selanjutnya kita memasuki yang idgham mutamatsilain. Disebut dengan idgham mutamatsilain ialah setiap huruf yang sama, yang pertama hurufnya berharokat sukun. Contoh idrib bi'asakal hajar. Atau contoh yang lainnya yusrif fil qatl. Kemudian idgham mutajanisain. Yang disebut dengan idgham mutajanisain ialah ketika ta bertemu dengan to, to bertemu dengan ta bertemu dengan
dal, dal bertemu dengan ta, lam bertemu dengan ra, zal bertemu dengan dha. Contoh, ta bertemu dengan po, tak sukun bertemu dengan po. Qala qaifah. Contoh, to sukun bertemu dengan ta. La in basata. Contoh, tak sukun bertemu dengan dal. Asqalat da'awa. Contoh, dal sukun bertemu dengan ta. Qad tabayyana. Contoh, lam sukun bertemu dengan ra. Qur rabbi. Contoh, zal sukun bertemu dengan dha. Idzalamu. Selanjutnya yaitu idgham mutaqaribain. Yang dinamakan idgham mutaqaribain ialah sa sukun bertemu dengan zal, qaf sukun bertemu dengan kaf, ba sukun bertemu dengan mim. Contohnya, sa sukun bertemu dengan zal, yalhadzalik. Tidak dibaca yalhadzalik, tetapi yalhadzalik. Contoh yang kedua, qaf bertemu dengan kaf. Alam nakhluqukum. Tidak dibaca alam nakhluqukum, tetapi alam nakhluqukum. Yaitu selanjutnya ba sukun bertemu dengan mim. Ya bunayyarkam ma'ana. Tidak boleh dibaca ya bunayyarkab ma'ana, tetapi dibaca ya bunayyarkam ma'ana. Itu disebut dengan idgham mutaqaribain. Selanjutnya yaitu hukum qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan. Jadi setiap huruf qalqalah dalam keadaan sukun atau disukunkan, maka harus dipantulkan cara membacanya. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Atau untuk lebih mudah menghafalnya, baju di toko. Ya, baik. Selanjutnya kita memberikan contoh qalqalah. Ba, contoh ba dalam keadaan sukun harus dipantulkan. Contohnya ya bakhal. Jim dalam keadaan sukun yaj'al. Dal dalam keadaan sukun yadkhulu. Qaf dalam keadaan sukun yaqra. Ta dalam keadaan sukun yaqhar. Selanjutnya kita memasuki hukum lafzul jalalah. Lafzul jalalah terbagi menjadi 2, yaitu lafzul jalalah tafkhim dan lafzul jalalah tarqiq. Yang pertama lafzul jalalah tafkhim. Lafzul jalalah yang dibaca tebal. Ya. Setiap ada lafaz Allah sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, maka disebut lafzul jalalah tafkhim. Maka dia harus dibaca tebal. Contoh, wallahi. Atau contoh lagi dalam keadaan lafaz Allah sebelumnya dhammah,
nasrullah. Yang kedua yaitu lafzul jalalah tarkik. Ya. Lafzul jalalah tarkik yaitu apabila ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasrah, maka lafaz Allah yang dibaca tipis. Contohnya bismillahi. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran tajwid kita. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam membaca Al-Quran. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.